Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya hari ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi bersama kalian semua untuk bersama-sama belajar IPA. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Berarti kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan penyakit yang menyusun sistem pernapasan manusia. Jadi, sistem pernapasan pada manusia juga dapat mengalami gangguan dan penyakit yang bisa saja disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Nah, beberapa di antaranya adalah seperti influenza, faringitis, pneumonia, dan yang lagi viral pada saat ini adalah COVID-19. Oke, oleh karena itu, maka spesial pada pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang salah satu dari gangguan ataupun penyakit pada sistem pernapasan, yaitu COVID-19 yang pada saat ini tengah mendunia. Seperti yang kita tahu, COVID-19 sekarang telah menjadi penyakit global atau yang kita sebut sebagai pandemi karena telah mewabah hampir ke seluruh belahan dunia. Bahkan hingga saat ini, jumlah orang yang terjangkit COVID-19 masih terus bertambah setiap harinya. Saya rasa anak-anak semua sudah tidak asing lagi dengan penyakit ini. Nah, sebenarnya COVID-19 ini penyakit yang seperti apa sih? Oke, jadi Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama novel coronavirus atau yang di Indonesia biasa disebut dengan singkat yaitu virus corona. Yang mana virus ini merupakan salah satu varian virus yang telah menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 hingga 2003. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019, yang mana orang yang terjangkit oleh virus ini memiliki gejala yang sangat mirip dengan pneumonia dan penyebarannya juga sangat cepat. Hingga akhirnya pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar hampir ke seluruh negara. Nah, sebenarnya bagaimana sih gejala-gejala yang dimiliki oleh orang yang terinfeksi virus corona? Oke, gejala-gejala yang dimiliki oleh orang yang terinfeksi virus corona itu akan muncul dalam rentang waktu 2 hingga 14 hari setelah virus memasuki tubuh manusia. Gejala-gejalanya bisa dari gejala ringan hingga gejala-gejala yang berat. Gejala ringan biasanya dimiliki orang yang terinfeksi virus corona adalah seperti batuk pilek, demam di atas 38 derajat Celcius, gangguan pernapasan, dan sesak napas. Nah, gejala beratnya adalah seperti pneumonia, gangguan pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jangan panik dulu. Nah, dengan mempelajari bagaimana proses penyebaran virus corona ini, maka kita nanti bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar terhindar dari infeksi virus corona. Nah, bagaimana sih proses penyebaran virus corona ini? Yang pertama, virus corona ini tersebar melalui droplet langsung ketika orang yang terinfeksi virus corona ini bersin, batuk, atau berbicara. Nah, pada saat mereka bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet yang bisa saja terhirup ataupun menempel pada tubuh orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua, selain melalui droplet langsung, bisa juga dengan melalui sentuhan. Sentuhan ini bisa terjadi dengan sentuhan langsung ataupun sentuhan tidak langsung. Sentuhan langsung terjadi apabila orang yang terinfeksi virus corona ini melakukan sentuhan langsung dengan orang lain, contohnya seperti berjabat tangan. Nah, kalau sentuhan ini tidak langsung, ini terjadi apabila
droplet orang yang terinfeksi virus corona pada saat dia bersin ataupun batuk menempel pada benda-benda di sekitarnya. Contohnya seperti buku, pulpen, meja, ataupun ganggang pintu. Nah, pada saat orang lain ini memegang benda tadi, maka otomatis orang ini juga sudah tertular oleh virus corona. Nah, setelah tahu bagaimana penyebaran virus corona ini, maka ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan sebagai tindakan pencegahan agar mengurangi resiko kita tertular infeksi virus corona. Nah, apa saja sih langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terinfeksi virus corona? Yang paling pertama adalah hindari menyentuh area wajahmu, terutama bagian mata, hidung, dan mulut apabila kamu belum mencuci tangan. Kenapa? Karena bisa saja virus corona yang telah menempel di tanganmu itu akan terhirup dan masuk ke dalam tubuh pada saat kamu memegang area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Yang kedua, rajinlah cuci tangan secara berkala menggunakan sabun dan air mengalir paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum kamu akan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Dan juga sebelum makan. Nah, kalau dirasa kurang, kamu bisa menggunakan hand sanitizer setelah kamu mencuci tangan. Yang ketiga, apabila kamu mau bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Nah, gunakan masker yang baik dan benar, yang menutupi area hidung hingga dagu. Usahakan juga untuk selalu membawa hand sanitizer apabila kamu bepergian keluar, untuk mencegah apabila ternyata akan sulit menemukan tempat mencuci tangan yang menggunakan air, maka kamu bisa menggunakan hand sanitizer sebagai gantinya. Yang keempat, kamu bisa sering-sering menyemprotkan disinfektan pada barang-barangmu yang ada di rumah atau menyemprotnya ke seluruh rumah. Karena dengan menyemprot disinfektan itu bisa membantu untuk mengurangi dan mematikan virus-virus yang telah menempel pada benda-benda di sekitar kita. Nggak cuma virus corona aja yang mati, virus-virus lain dan bakteri lain juga ikutan mati. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila kamu sakit, usahakan untuk tidak pergi kemana-mana ya, cukup istirahat di rumah hingga sembuh, atau apabila dirasa darurat, segera memeriksakan keadaanmu ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu tadi beberapa langkah-langkah sederhana sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko terinfeksi virus corona. Jangan lupa terapkan langkah-langkah itu setiap hari ya. Bagaimana anak-anak? Itu tadi materi yang telah kita pelajari kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua ya. Nah, cukup sampai di sini materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.